Apakah kita sebagai rakyat haram mengikuti pemilu? Yakin apa tidak dengan ayat dan hadis tadi? Kalau kita yakin ngapain? Dia kan? Taruhlah halal ya. Taruh misalnya halal ya. Tapi buat apa? Gitu. Kecuali nggak yakin dengan ayat itu. Kalau nggak yakin dengan ayat itu ya orang-orang kafir kan bukannya nggak yakin, nggak percaya kan? Nah, maka begitulah cara orang-orang kafir. Udah kita pakai contoh aja lah, Saudi lah. Saudi sampai hari ini nggak pernah pemilu ya kan? Kita lihat raja-rajanya, dolim, korup, bengis, kejam, nggak becus. Ya, banyak dari kita geleng-geleng kepala mengakui kehebatan Saudi. Ya, kekayaan yang luar biasa. Coba yang ngasih siapa? Yang bikin Saudi minyaknya luar biasa itu siapa? Setan, iblis, apa Allah? Ya pasti Allah lah. Yang bikin Indonesia nggak lama minyaknya habis, ya amburadul seperti ini, yang bikin siapa? Kalau bukan Allah, yang bikin Allah. Semuanya yang bikin Allah. Nah kenapa Indonesia ini tidak diangkat oleh Allah, tidak dibikin seperti Saudi? Ya baru kita tahu. Di sana nggak ada ajaran demokrasi, si kafir Plato nggak diterapkan di sana. Kemudian syirik, bid'ah nggak ada, keras sekali terhadap bid'ah. Di sini luar biasa, dikasih fasilitas berbagai macam bid'ah. Sono dukun, keris, jimat, jangan macam-macam. Hukuman bagi dukun di Saudi apa? Mati. Hukuman mati, nggak macam-macam. Di sini nggak ada. Berapa banyak dari kita yang bawa jimat dan hampir-hampir mau dibunuh, sebagian ada. Begitu kerasnya terhadap syirik, dosa terbesar di muka bumi ini. Dosa yang paling disukai oleh iblis, syirik. Habis oleh Saudi. Nah, maka luar biasa. Pasir, tandus, gersang, tapi buah-buahan terbaik seluruh dunia ada di situ. Orang-orang seluruh dunia pada datang ke Saudi sebagai kuli, supir, satpam. Ya. Beda dengan di Indonesia. Orang-orang luar negeri datang ke Indonesia sebagai manajer, ada yang direktur. Ya. Orang-orang luar negeri datang ke Saudi sebagai kuli. Ya inilah. Masa kita nggak yakin dengan ayat-ayat Allah? Belum kalau terdengar azan, semuanya tutup toko-toko, mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan sampai hari ini masih, sampai terus masih. Walaupun sudah mulai ada konser segala macam, tapi kita tidak putus asa ya. Mudah-mudahan bertaubat. Ya. Karena yang jauh lebih besar yaitu tauhid dan sunnah, anti syirik dan anti bid'ah masih. Kecuali kalau di sana sudah mulai maulid segala macam. Ya. Maka ya sudahlah. Berharaplah dengan ayat dan hadis tadi. Yakinlah. Kalau kita ya bukan 1 juta 2 juta lah ya. Ya mayoritas mungkin 70%, 80% kaum muslimin mengamalkan sunnah, sabar dan yakin seperti tadi, jauh dari zina, khamar, judi. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, nggak ada yang berbuat syirik. Dukun-dukun, jimat nggak pada laku. Tempat-tempat keramat sepi. Kita boleh berharap. Selagi dukun-dukun masih marak, masih rame, tempat-tempat keramat masih rame dikunjungi, ini musibah besar. Jangan berharap kebaikan akan muncul. Dosa yang paling dibenci oleh Allah, syirik. Nomor 2, bid'ah. Zina, khamar, judi, itu nomor 3. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Apa yang kita ucapkan setiap hari
Apakah yang kita ucapkan setiap hari sudah ditakdirkan oleh Allah? Bukan cuma ucapan. Sampai helaan nafas. Kapan kita menghembuskan, kapan kita menarik. Ya, gatal sebelah sini, garuk sebelah sini. Pokoknya nggak ada yang belum ditulis. Dengan dalil wa kulla syai'. Kulla syai' ketemu syai' ini nakirah lil istiqrah. Tidak ada perkecualian. Apapun yang terjadi di jagat raya alam semesta, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil jatuhnya sehelai daun. Ini kan nggak ada hubungan dengan pahala dan dosa nasib manusia, cuman daun kering jatuh dari pohon. Itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau antum dekati satu pohon, antum pegang salah satu daunnya, ini jatuhnya nanti hari apa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, menit ke berapa, sudah ada catatan. Daun yang sebelah sini, daun yang sebelah sini, daun yang sebelah sini. Padahal ada berapa pohon di kota kita, ada berapa kota di Jawa Barat, ada berapa pulau di Indonesia ini, ada berapa pohon di jagat raya alam semesta. Kita nggak bisa bayangkan maha pandainya Allah mengatur, berencana, merencanakan. Itu daun. Bagaimana nasib kita, rizki kita, jodoh kita, keadaan kita, tentu sudah ditulis, direncanakan oleh Allah. Maka jangan coba-coba kita mengatur nasib kita, rizki kita dengan maksiat. Karena percuma mau kita atur begini, bohong, suap, segala macam seperti tadi kan, percuma, tidak akan bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir, ini takdir catatan yang kedua, sering kita bahas ya. Catatan ada dua. Catatan pertama di Lauh Mahfuz itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada catatan kedua. Ketika kita berumur 120 hari, 4 bulan di perut ibu kita. Di situ ada catatan. Dan catatan itu berubah, takdir itu berubah dengan silaturahim, doa, ya, sedekah, berubah. Mestinya tahun 2000 tulis dia sakit 3 bulan. Tapi kalau sebelum itu dia banyak sedekah, cukup 2 hari saja sakitnya, atau enggak usah sakit. Catat umurnya 60 tahun, tapi kalau dia rajin silaturahim, mendatangi sanak keluarganya, tambah jadi 80 tahun. Ada. Silaturahim merubah takdir, doa merubah takdir, tadi sedekah merubah takdir. Amal-amal soleh secara umum. Enggak mungkin maksiat. Maksiat tidak bisa merubah takdir. Ya. Mati ya mati, sakit ya sakit, keblangsak yang keblangsak, dengan cara maksiat itu. Seperti tadi. Yang bisa merubah takdir, sekali lagi, maksudnya berubah dari buruk ke baik ya, itu adalah ketaatan, ibadah, bukan menyuap. Kalau dia enggak menyuap, tender kalah. Kalau dia mau menyuap, menang. Ayo tulis, enggak mungkin. Berarti Allah tidak maha baik. Allah itu maha baik. Kalau Allah menyuruh malaikat tulis, kalau dia nggak mau nyuap, kalah tender. Kalau dia mau nyuap, menangkan. Berarti Allah nggak maha baik. Allah maha buruk kalau begitu, waliyadzubillah. Ya. Maka jangan sudi menyuap, bohong, pelicin, nggak akan bisa merubah takdir. Ya. Disinilah setan iblis membohongi kita. Selama ini kalau nggak nyuap pasti nggak diterima. Kalau nggak mau ngasih suap pasti kalah tender. Itu ucapan iblis masuk di diri kita. Apakah surganya jin, muslim, dan manusia bergabung sehingga bisa saling melihat? Butuh dalil. Ini hal yang gaib.
Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, sudah diam. Ya, saya nggak tahu dalam hal ini. Yang ada, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi jahanam itu dengan manusia dan jin. Nah, jin masuk ke jahanam sebagaimana manusia berdasarkan ayat itu. Bagaimana surganya? Wallahu a'lam. Pokoknya hal yang gaib kita harus menunggu dalil. Beda tentang jual beli, sewa menyewa. Dalil satu bisalah kita larikan kemana-mana, bisa kita kiaskan, karena bukan gaib dan bukan masalah akidah. Akidah kan gaib. Akidah ibadah mahdhah itu kan gaib. Kenapa harus tayamum? Kenapa harus pakai tanah? Itu kan gaib. Nggak boleh pakai kias. Ya. Kenapa nggak boleh dua harga? Kenapa jaminan tidak boleh dipakai? Ini nggak gaib. Ini boleh pakai kias. Akal kita boleh bicara. Untuk memahami sabda Nabi, jangan mengambil manfaat dari sebuah piutang. Dari satu hadis ini, jangan mengambil manfaat dari sebuah piutang, bisa dilarikan kemana-mana. Adapun hal yang gaib, tidak boleh kita larikan kemana-mana. Wallahu. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri, antum kerja lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.